Perkenalkan, nama saya Bertrand Erik Pinciawas dengan NIM 230240073. Perkenalkan, saya Elisa Saleh dari 5T3 dengan NIM 23024080. Perkenalkan, nama saya Gideon Semultonatoon dengan NIM 230240060. Pendahuluan studi kasus metode SAW dengan judul penentuan lokasi terbaik pembangunan sekolah dari kelompok 1 5TI3. Latar belakang mengapa pemilihan lokasi itu krusial. Pemilihan lokasi membutuhkan banyak pertimbangan strategis untuk pembangunan sekolah yang efektif. Objektivitas keputusan dibutuhkan metode pengambilan keputusan yang objektif dan terukur untuk hasil yang adil. Variasi data antara kriteria memiliki skala dan satuan yang berbeda, menyulitkan perbandingan langsung. Metode SAW, metode Simple Adaptive Weight atau SAW, digunakan sebagai alat bantu untuk memilih alternatif terbaik. Tantangan dalam pengambilan keputusan lokasi sekolah. Kompleksitas variabel. Banyaknya variabel atau kriteria yang terlibat membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat kompleks. Kebutuhan normalisasi. Diperlukan metode normalisasi agar semua nilai kriteria dapat disejajarkan dan dibandingkan secara adil. Kesulitan perbandingan. Sulit membandingkan nilai antara kriteria secara langsung karena perbedaan unit dan interpretasi. Aspek keuntungan dan biaya. Harus mempertimbangkan faktor-faktor keuntungan atau benefit dan biaya atau cost secara bersamaan dalam evaluasi. Tujuan utama studi kasus ini, identifikasi lokasi layak, menentukan lokasi yang paling layak dan optimal untuk pembangunan fasilitas sekolah baru. Rekomendasi berbasis data, menghasilkan rekomendasi lokasi berdasarkan nilai akhir tertinggi yang diperoleh dari perhitungan SAW. Aplikasi metode SAW menggunakan metode Simple Adaptive Weight atau SAW untuk proses normalisasi dan pembobotan kriteria. Data studi kasus, alternatif dan kriteria. Alternatif lokasi: Gronggong, Kembang Tanjung, Padang Tiji, Pidie, Sigli. Kriteria penilaian: C1 kepadatan penduduk atau benefit, C2 angka kelahiran, C3 jarak ke penduduk, C4 jarak ke SD lain, C5 harga tanah. Tabel 1 data alternatif dan kriteria. Keunggulan metode SAW untuk pengambilan keputusan: sederhana dan mudah. Keunggulan metode SAW untuk pengambilan keputusan: sederhana dan mudah. Metode SAW dikenal karena sederhana dan kemudahan penerapan dalam berbagai kasus. Multikriteria, sangat cocok untuk masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria penilaian yang berbeda. Perhitungan cepat, memungkinkan perhitungan yang relatif cepat, efisien, dan pengambilan keputusan yang memerlukan kecepatan. Objektivitas ranking, menghasilkan ranking alternatif yang jelas dan objektif. Meminimalkan bias subjektif. 5 tahap alur metode Simple Adaptive Weight atau SAW. Yang pertama, menentukan bobot. Alokasikan bobot kepentingan untuk setiap kriteria berdasarkan prioritas. Yang kedua, identifikasi tipe kriteria. Tentukan apakah setiap kriteria termasuk tipe benefit atau keuntungan atau cost.
atau biaya. Yang ketiga, normalisasi matriks. Lakukan normalisasi nilai kriteria untuk menyamakan skala dan unit data. Yang keempat, perhitungan nilai akhir. Hitung nilai akhir setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai ternormalisasi dengan bobot. Yang kelima, perankingan alternatif. Urutkan alternatif berdasarkan nilai akhir tertinggi untuk menentukan yang terbaik. Kesimpulan pendahuluan studi kasus SAW. Studi kasus ini menjadi dasar yang kuat untuk penerapan metode SAW dalam praktiknya. Yang kedua, langkah berikutnya. Tahapan selanjutnya akan melibatkan perhitungan lengkap dan implementasi program SAW. Rekomendasi final. Hasil akhir akan memberikan rekomendasi lokasi terbaik yang paling objektif dan akurat. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan kode program kita buat. Pertama, sini kita mendefinisikan daftar alternatif tetap yang akan dievaluasi menggunakan SAW. Terdapat 5 alternatif lokasi. Lalu ini bobot kriteria. Total bobot ada 1,0 atau 100%. Ini tipe kriterianya. Menentukan apakah suatu kriteria bersifat true, itu benefit, yang dimana nilai besar sama dengan bagus, atau false, yang dimana cost atau nilai kecil sama dengan bagus. Setelah ini hanya kriteria yang memiliki sifat cost. Lalu ini kita masuk pada buka. Ini mengambil jumlah alternatif dan jumlah kriteria otomatis dari array. Lalu ini membuat matriks untuk menampung nilai tiap alternatif terhadap setiap kriteria. Yang kode ini digunakan untuk menginput nilai. Ini pada loop pertama yang satu ini untuk setiap alternatif, sedangkan di loop kedua untuk setiap kriteria. Kode ini memakai next double untuk membaca nilai numerik dan menyimpannya ke array nilai. Ini untuk menyimpan nilai RIJ atau untuk nilai R, yaitu hasil normalisasi. Dan ini loop berdasarkan kolom atau kriteria. Kode ini untuk mencari nilai terbesar dan kecil pada kriteria tersebut. Max ini digunakan untuk benefit, sedangkan min untuk cost. Lalu setelah itu dilakukannya normalisasi. Jika benefit program akan menjalankan hitungan sesuai nilai yang diberikan, begitu untuk benefit dan juga cost. Setelah dihitung, kode lalu menyimpan hasil total setiap alternatif. Lalu menjumlahkannya sesuai rumus dan dimasukkan ke array hasil. Setelah selesai, kode akan menampilkan skor tiap alternatif. Lalu akan mencari skor tertinggi dan menampilkannya dengan skor tertinggi. Jadi begitu inti dari dari program yang kita buat.
Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjalankan program yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan pengenalan studi kasus dan penjelasan codingannya. Jadi pada saat ini saya akan menjalankan programnya. Langsung running saja di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan input nilai untuk grongrong. Kita lihat di bagian PPT-nya saja. Oke, ini berurut ya C1, C2, C3, C4, C5. Dan untuk grongrong itu 5.000. C2 150, 100, 500, 200. 150, C3 100, C4 500, C5 200. Nah, kemudian untuk kembang tanjung 4.500, 120, 120, 600, lalu 180. Kemudian kita masukkan nilai untuk padang TG. Nilai C1-nya 6.000, C2 180, 80, 400, 250. C1-nya 6.000, C2-nya 180, C3-nya 80, C4 400, C5 250. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk PD. C1-nya 5.500, C2-nya 160, C3-nya 90, C4-nya 550, C5 220. Terakhir kita masukkan nilai untuk sigli. C1-nya 7.000, C2 200, C3 70, C4 300, C5 300. Oke. Dan didapatkan untuk hasil perhitungan simple additive weighting-nya untuk grogrong nilainya 0,80797619047619005, untuk kembang tanjung 0,84 dan seterusnya, untuk padang TG 0,76 dan seterusnya, untuk PD 0,81 dan seterusnya, untuk sigli 0,7 dan 73 dan seterusnya. Sehingga didapatlah di sini untuk nilai terbesarnya yaitu kembang tanjung, sehingga lokasi terbaik adalah kembang tanjung. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, mulai dari pengenalan studi kasus, penjelasan codingan, dan demo program. Sekian dan terima kasih.